Untuk materi berikutnya akan disampaikan oleh Ibu Farah Agustin Faradila terkait dengan non-migas dan updating directory. Nah, Mbak Farah ini apa? Masih muda ya? Ya, masih muda sih, jadi masih muda. Ya, silakan Mbak Farah. Baik, terima kasih. Izin share screen ya, Pak. Baik, apa sudah terlihat? Sudah, kembali perbesar, Mbak. Ya. Baik, terima kasih. Kali ini saya akan memaparkan survei pertambangan non-migas, sekaligus nanti akan diikuti dengan updating direktori non-migas. Baik, paparan kali ini akan terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama evaluasi survei pertambangan non-migas tahun sebelumnya, kemudian nanti ada survei pertambangan non-migas tahun ini, tahun 2022, dan contoh pengisian kuesionernya. Nah, untuk evaluasi, pada saat kondisi ditutup tahun lalu, itu pada tanggal 24 Oktober ya kalau tidak salah, itu respon rate-nya pada tahun 2021 memang cenderung lebih bagus ya. Sudah ada 16 provinsi dengan respon rate lebih dari 100%. Akan tetapi dari jumlah ini ternyata hanya ada 212 dokumen saja yang bisa diolah. Nah, dokumen yang bisa diolah itu yang seperti apa? Yaitu yang sudah di-entry di SPE online dengan kode 1-4. Kemudian juga dengan isian minimal produksi. Nah, dokumen yang tidak diolah itu apa saja? Yaitu dokumen yang ternyata double, kemudian tidak ditemukan, pindah, tutup, non-respon, sama sekali tidak ada isian, dan masuk setelah kondisi ditutup ya pada tanggal 24 Oktober 2021. Kemudian ini hasil pengolahan untuk rincian produksi ya, dibandingkan dengan tahun survei 2020. Bisa dilihat, untuk pasir besi, kenapa pada tahun 2021 itu tidak tersedia datanya? Ini dikarenakan tidak adanya data pembanding dari kementerian terkait, dalam hal ini dari Minerba ESDM. Nah, tapi untuk isian yang lain, itu tetap kita masukkan untuk pasir besi. Nah, seperti ini hasil estimasinya. Bisa dilihat bahwa dari hasil survei kita, itu memang tidak bisa langsung tidak bisa langsung dipublikasikan, tapi masih tetap harus diestimasi. Kenapa? Karena walaupun kita sudah cacah lengkap, ternyata datanya tidak mumpuni untuk langsung dipublish dibandingkan dengan data dari kementerian lain. Seperti ini, jadi diharapkan untuk tahun ini karena cacah lengkap semuanya, jadi diharapkan bisa lebih baik lagi untuk hasil estimasinya. Selanjutnya untuk alokasi sampel, seperti yang sudah tadi dijelaskan oleh Pak Wahyu ya, bahwa tahun ini target non-migas itu memang bertambah banyak, terutama pada beberapa provinsi yang bertambah banyak ya, selisihnya bisa sampai ratusan, terutama yang DKI Jakarta ini. Tahun 2021 kemarin targetnya hanya 805, sementara tahun ini menjadi 1.840, karena memang kita inginnya dicacah semuanya, sensus. Selanjutnya untuk kuesioner tahun 2022, sebenarnya tidak banyak berubah, tidak banyak perubahan, hanya ada beberapa saja yang mesti di-highlight. Yang pertama ini bagian cover, seperti yang sudah tadi dijelaskan oleh Mas Aris ya, letak koordinat perusahaan ini nanti akan menggunakan geotagging. Kemudian waktu pengembalian dokumen ini harus dikirim ke BPS lambat-lambatnya tanggal 1 Agustus tahun 2022. Ini juga berlaku untuk survei yang lain ya, survei tahunan yang lain. Kemudian ini juga sama, masuk ke blok 1 ada rincian tambahan, yaitu informasi pemegang saham asing. Ini diisi jika persentase permodalan asingnya lebih dari 0%. Jadi apabila 102D terisi, maka 102E juga harus ada isinya. Kemudian, nah ini untuk
rincian 103 kegiatan penambangan menurut izin penambangan. Ini ada perbedaan layout. Kalau pada tahun survei 2021 kemarin, itu rincian 103 itu susun ke bawah. Untuk tahun ini, karena tadi ada penambahan rincian pemegang saham, jadinya dipersempit atau diperingkas menjadi dalam bentuk tabel. Seperti di sebelah kanan ini. Untuk rincian pertanyaannya tetap sama, ada provinsi, kabupaten, terus kawasan, tahapan penambangan, luas area, tambang utama, baik jenis maupun volumenya, dan tambang ikutan. Nah, ini tetap sama, hanya beda layoutnya saja. Kemudian, untuk blok 2, SDM, nah ini juga harap diperhatikan apabila pekerja WNI terisi, maka di 301 ini juga harus terisi balas jasanya. Begitu juga apabila pekerja outsourcing atau pekerja harian atau pekerja asing, itu juga balas jasanya menyesuaikan sesuai dengan isian di pekerjaannya. Kemudian untuk pemakaian bahan bakar dan pelumas, ini ada 2 rincian ya, di 306 dan 307. Di 307 itu pemakaian bahan bakar dan pelumas hanya khusus untuk pembangkit listrik. Jadi seharusnya rincian 307 itu lebih kecil atau sama dengan rincian 306. Selanjutnya, nah ini juga 307 tadi itu, bahan bakar dan pelumas khusus untuk pembangkit listrik, itu terisi apabila dia ada kapasitas mesin pembangkit listriknya. Jadi jika pada blok 4, rincian 401 itu terisi, maka otomatis di 307 itu juga harus ada isinya. Oke, selanjutnya untuk blok 6, nah ini juga sebetulnya sudah ada kisi-kisi di 103-nya. Jadi apabila di 103 bagian E dan F, tambang utama dan ikutan, terisi, maka di 601 2 yaitu produksi, dan 602 produksi itu juga ada isiannya. Jadi menyesuaikan. Kemudian untuk blok 5, pendapatan lain, apabila suatu perusahaan itu belum berproduksi atau produksinya 0, maka bisa dibalanskan dengan mengisi blok 5 di rincian 503. Oke, nah ini contoh pengisian kuesionernya. Bisa dilihat nanti KIP-nya setelah masuk ke SPE, apabila dia baru akan tergenerate sendiri. Bisa dilihat ini tinggal diisi sesuai kodenya. Lalu yang perlu diperhatikan adalah yang pertama nama perusahaan. Nama perusahaan ini ditulis namanya, nama perusahaannya baru badan hukumnya. Jadi ini contoh ya, bukan nama perusahaan yang sebenarnya. Ini contohnya Batubara Indah, spasi PT. Jadi tidak jadi bukan PT Batubara Indah, tapi Batubara Indah, spasi PT. Kemudian untuk alamat perusahaan cukup dituliskan jalannya saja, karena kalau untuk desa, kecamatan, kabupaten, dan provinsi sudah terakomodir di rincian sebelumnya. Ini untuk memperingkas saja. Kemudian di blok 1, nah ini untuk status badan hukum bisa dilingkari lalu diisi kodenya. Kemudian ini contohnya apabila terisi permodalan asing 10%, nah itu diisi juga di rincian 102E. Ini hanya contoh saja ya. Kemudian ini untuk 103 kegiatan pertambangan. Nah ini apabila ada 2 lokasi penambangan, maka baris ke-1 dan baris ke-2 itu akan terisi. Seperti ini contohnya. Selanjutnya, untuk sumber daya manusia juga sama. Sepertinya ini sudah hafal lah ya. Kemudian balas jasa juga harus menyesuaikan dengan yang pekerjanya. Kemudian biaya yang dikeluarkan juga sama. Ini juga memang
banyak perusahaan yang tidak bisa mengisi semua rincian. Akan tetapi bisa dilihat nanti kira-kira apabila dia ada kegiatan produksi, maka kemungkinan besar ada biaya pembelian bahan peledak gitu. Kemudian ini juga untuk biaya pemakaian bahan bakar dan pelumas bisa dilihat ya bahwa di rincian 307 ini lebih kecil daripada 306. Selanjutnya untuk pemakaian air apabila dia sungai maka dilingkari kode 1 lalu dituliskan isi kodenya. Kemudian, nah kalau dia sumber perolehan airnya menggunakan perusahaan air, maka nilai pembelian air juga harus terisi. Karena ini contohnya di sungai, maka tidak perlu. Selanjutnya untuk rincian biaya lainnya juga sama. Terus di 310, pengeluaran terkait investasi lainnya. Nah, ini biasanya jika perusahaan itu berproduksi, maka ada biaya pemulihan tata lingkungan yang dikeluarkan. Selanjutnya untuk ketenaga listrikan, nah ini seperti yang tadi dijelaskan, kalau dia ada kapasitas mesin pembangkit listrik terisi, maka di pemakaian bahan bakar dan pelumas khusus pembangkit listrik itu juga ada isiannya. Selanjutnya di blok 5 pendapatan lain, jika ada pendapatan lain bisa diisikan. Lalu di rincian blok 6, nah ini yang perlu diperhatikan juga bahwa yang harga di sini ini harus dicantumkan harganya saja. Sebagian besar kemarin itu banyak yang mengisi nilainya. Jadi penjualan dalam negeri dan penjualan luar negeri ini diisi nilainya. Padahal yang kami minta adalah harganya. Jadi harap diperhatikan. Kemudian satuan, kalau di SPE kemarin itu kami cantumkan pilihan satuannya itu ada WMT, DMT, kilogram, dan ton. Nah, selain itu, harap teman-teman bisa mengkonversi terlebih dahulu ke dalam satuan yang telah disediakan. Jadi, kalau bisa diperhatikan lagi satuannya. Oke, selanjutnya ini legalisasi pengisian kuesioner. Seperti pada umumnya, misal ada catatan juga bisa diisikan. Oke, terima kasih untuk survei pertambangan non-migas cukup di sini. Selanjutnya saya akan memaparkan tentang updating perusahaan. Apa sudah terlihat? Sudah. Ya, baik. Ya, baik, saya lanjutkan untuk updating perusahaan. Jadi, updating perusahaan di PE itu sebetulnya bisa bukan hanya non-migas saja, tapi untuk tahun ini updating perusahaan dilakukan untuk perusahaan pertambangan non-migas. Nah, outline-nya pada paparan ini akan dijelaskan tujuan dan bagaimana kuesionernya. Nah, tujuan dari updating perusahaan itu apa sih sebetulnya? Nah, updating perusahaan itu kan kegiatan pemutakhiran data perusahaan yang tercatat di direktori perusahaan instansi teknis. Dalam hal ini, updating perusahaan non-migas, maka datanya itu dari direktori Minerba ESDM. Nah, tujuannya apa sih? Tujuan dari updating perusahaan itu, yang pertama itu, updating perusahaan ini hasilnya nanti bisa dijadikan sebagai kerangka sampel kegiatan survei pertambangan dan energi. Kemudian yang kedua, hasil dari updating juga dapat digunakan sebagai direktori perusahaan secara lengkap. Selanjutnya, alokasi sampel updating non-migas pada tahun 2021 kemarin hanya terdapat di 2 provinsi saja, yaitu DKI Jakarta dan Bangka Belitung. Tapi untuk tahun ini ada di beberapa provinsi, yaitu Aceh, Sumatera Barat, Kepulauan Riau, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, dan Maluku. Nah, ini tampilan dari kegiatan updating tahun ini. Jadi, pada tahun 2021 kemarin, itu kan updating directory dilakukan menggunakan lembaran kertas seperti ini. Jadi berupa tabel-tabel yang berisi daftar nama perusahaan yang akan diupdate. Selanjutnya diisi di tabel tersebut.
Nah, pada tahun ini 2022 ada kuesioner khusus yang telah kami siapkan untuk updating directory. Jadi tidak lagi menggunakan tabel seperti ini. Jadi nanti setiap perusahaan diisi di masing-masing kuesioner. Ini kuesionernya hanya terdiri dari 1 lembar saja. Nah, bagaimana tahapannya? Sama seperti tahapan tahun lalu. Nah, yang pertama itu petugas updating mendatangi seluruh perusahaan terpilih. Nah, apabila masih aktif atau sementara tidak aktif, maka lanjutkan pengisian. Apabila perusahaan tutup atau pindah pemutahiran selesai. Kemudian memperbaiki data apabila ada kesalahan atau perubahan dari informasi awal pada daftar sampel. Coret keterangan yang tidak sesuai, kemudian tuliskan data yang benar pada rincian tersebut. Kemudian melengkapi isian data jumlah tenaga kerja, nama staf perusahaan pemberi keterangan, dan keterangan yang perlu diketahui oleh BPS Pusat terkait perusahaan. Kemudian petugas meminta kepada staf perusahaan pemberi keterangan tersebut untuk memberikan stempel perusahaan pada kuesioner updating bila telah selesai melakukan updating. Nah, apabila petugas menemukan perusahaan yang belum ada pada daftar sampel, maka lakukan updating dengan menggunakan kuesioner kosong. Kemudian, untuk perusahaan yang tutup atau pindah pada kolom keterangan perlu diketahui dan ditandatangani oleh Kepala BPS Kabupaten atau Kota sebagai legalitas isian. Jadi, tidak serta-merta hanya ditulis tutup atau pindah, tapi harus ada legalitas dari Kepala BPS ya. Nah, ini contoh pengisiannya. Jadi, tampilannya seperti ini ya, untuk kuesioner UDPE ya di sini. Jadi, nanti apabila ada updating directory perusahaan migas atau listrik atau air, nah ini kuesionernya akan sama seperti ini. Nah ini contohnya cover di depan, atau ini kan 1 lembar saja ya, jadi di 1 lembar ini untuk blok 1, sama seperti survei yang lain, ada provinsi, kabupaten, kecamatan, kelurahan, letak koordinat perusahaan. Nah ini karena updating directory ini tidak masuk ke dalam SPE online, maka untuk letak koordinat perusahaan ini dilakukan dengan cara manual. Nah, teman-teman bisa melihat pada di device-nya masing-masing. Untuk ini contohnya ada di Maps Google di handphonenya. Nah, itu bisa diklik pada lokasi yang ditentukan itu, kemudian dilihat ada koordinat bintang dan bujurnya. Nah, itu yang diisikan pada kuesioner. Kemudian nama perusahaan juga sama, ini diisikan nama perusahaannya terlebih dahulu, baru kode, baru badan hukumnya. Kemudian alamat perusahaan juga sama, hanya di unit terkecil setelah desanya. Gitu. Kemudian untuk blok 2, keterangan perusahaan, ini kategori di KBLI-nya. Jadi untuk perusahaan non-migas ini kategorinya adalah B. Kemudian kegiatan utamanya diisi, misal dia perusahaan tambang batu bara, maka diisi KBLI-nya adalah 05100. Kemudian kondisi perusahaan bisa dipilih salah satu dari ke-7 kategori ini. Misal dia belum berproduksi, maka tinggal dilingkari dan isikan kode 3 di sampingnya. Kemudian karena dia masih aktif, masih kode 1 sampai 4, maka bisa diisikan banyaknya tenaga kerja. Bisa diisi di situ, kemudian diisikan lokasi penambangannya. Nah, apabila tidak bisa menunjukkan lokasi penambangan yang sampai spesifik, bisa diisi lokasi penambangannya berupa desanya saja. Kemudian keterangan, apabila ada keterangan bisa diisikan di sini, misalnya masih tahap eksplorasi. Kemudian untuk bab 3 legalisasi, ini sama seperti yang lain. Isikan tanda tangan dan kalau bisa cap perusahaan, karena ini tidak bisa dicontohkan, jadi tidak ada capnya. Baik, terima kasih. Cukup sekian dari saya untuk paparan survei non-migas dan updating directory. Saya kembalikan ke moderator.